dengan fitrah. Jadi fitrah manusia adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apapun pekerjaan itu, jadi guru, jadi pekerja pabrik, jadi pekerja kantoran, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, ini kayak kawan danda lagi, ketemu lagi dengan saya dari Rumah Pensil. Nah, ayah dan bunda, sewaktu saya kecil dulu, saya pernah dengar sebuah lagu. Lagu ini bahkan juga dinyanyikan oleh anak saya yang ketiga atau keempat gitu, ketika perpisahan taman kanak-kanaknya. Mungkin ada juga yang pernah dengar. Saya sih nggak tahu siapa yang nyanyi, tahun berapa diciptakan. Lagu ini lagu barat ya. Tapi saya ingat syair dan artinya. Lagu itu bunyinya gini. Mungkin ada yang pernah dengar juga. When I was just a little boy. Nah, ketika lagu ini bercerita ketika seorang anak nanya sama bilang, ketika saya masih anak-anak, masih seorang anak, I ask my mother, what will I be? Saya bertanya pada ibu saya, "Mah, aku nanti jadi apa ya? Will I be handsome? Will I be rich?" Apakah saya akan jadi orang yang ganteng? Apakah saya jadi orang yang kaya? Hear what she said to me. Dengarkan apa yang ibuku katakan pada aku. Ibunya bilang gini, "Que sera, sera, whatever will be. The future not ours to see. Que sera, sera." Que sera, sera, jadi artinya terjadilah apa yang terjadi, karena masa depan itu bukan milik kita. Dan terjadilah apa yang akan terjadi. Nah, gitu kira-kira ayah dan bunda. Nah, jadi ini lagu ini menggambarkan banyak anak yang nanya sama ibunya atau sama ayahnya, "Ayah, ibu, bunda, aku udah gede mau jadi apa ya? Bisa nggak ya aku jadi orang sukses?" dan sebagainya. Nah, ayah dan bunda, mulai sekarang tanamkan, sampaikan hanya ada 2 kunci sukses dalam hidup ini kepada anak-anak. Kuncinya sederhana. Apa saja itu? Pertama, hiduplah sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan hidup di luar kemampuan kamu. Kalau kamu misalnya mampunya di bidang seni, misalnya, hiduplah kamu di bidang yang kamu mampu. Kalau kamu memang mampunya di bidang akademis, matematik jago, fisika jago, ilmu pasti yang lain jago, hiduplah di situ gitu. Jadi jangan hidup di luar bidang kita. Kita jagonya matematik misalnya, tapi karena lingkungan kita menyuruh kita jadi atlet, kita maunya jadi atlet, ya nggak akan seberbakat atlet yang memang sudah dilahirkan sebagai seorang atlet. Jadi sampaikan kepada anak-anak, nah, apapun yang kamu akan terjadi nanti, kamu tetap pegang satu prinsip pertama, yaitu hidup sesuai dengan kemampuan. Jangan melebihi kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kamu. Bayangkan ayah dan bunda, ada sebuah pekerjaan, dan ini pekerjaan dan kemampuan, perbandingan pekerjaan dan kemampuan. Kalau pekerjaan itu lebih tinggi dari kemampuan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah stres. Kita akan merasa stres karena pekerjaan itu tidak mampu kita tanganin, karena kemampuan kita ada di bawah. Ini bisa diatasi dengan belajar terus, atau memang kita bekerja sesuai dengan kemampuan yang sudah kita tumpuk, sudah kita pelajari dengan maksimal dari sejak kecil, dari sejak sekolah. Dari sejak anak-anak gitu ya, sampai selesai kuliah kita cari pekerjaan yang memang kemampuan kita ada di situ. Nah, tapi apa yang terjadi kalau pekerjaan itu lebih rendah dari kemampuan kita? Yang terjadi adalah kita akan merasa jenuh, tidak tertantang, karena pekerjaannya terlalu gampang sih. Nah, jadi yang pas adalah pekerjaan dengan kemampuan plek gitu. Jadi satu hal yang chemistry-nya jalan. Nah, jadi hidupnya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua apa? Yang kedua, bekerjalah sesuai dengan tabiat kemanusiaan. Apa maksudnya ya? Nah, ada hal-hal yang mengganggu anak di masa depan, hal-hal yang bertentangan dengan tabiat kemanusiaan. Misalnya apa? Peluang untuk melakukan kecurangan seperti korupsi. Nah, itu sudah bertentangan dengan tabiat kemanusiaan. Mungkin ada orang yang dengan melakukan korupsi, dia punya segala macam, rumahnya jadi gede, mobilnya jadi bagus, jadi baru, dan sebagainya. Apakah itu yang disebut sukses? Tidak. Bukan itu yang disebut sukses. Karena dia pasti akan mendapatkan hal buruk akibat perbuatannya itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dua hal sederhana saja ayah dan bunda. Nah, yang kedua ini singkatnya adalah, jadilah kamu anak yang soleh.
Jadilah kamu orang soleh, jadilah kamu pemuda yang soleh. Apapun pekerjaan kamu nanti, selama itu sesuai dengan kemampuan kamu. Yang kedua adalah kamu harus menyertainya dengan kesolehan, dengan ibadah yang bagus pada Allah, dekat pada Allah, hubungan dengan Allah dekat gitu. Dan inilah yang disebut dengan fitrah. Jadi fitrah manusia adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apapun pekerjaan itu, jadi guru, jadi pekerja pabrik, jadi pekerja kantoran dan sebagainya. Jadi itulah ayah dan bunda, dua kunci sukses di masa depan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pertama, hidup sesuai dengan kemampuan. Kedua, bekerja dengan tabiat kemanusiaan atau fitrah. Sebab yang namanya sukses itu bukan saja kita menjadi kaya, tetapi kalau kita mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Nah, ini yang harus disampaikan kepada anak-anak kita biar dia kuat, tabah, jelas dari kecil untuk seperti apa sih aku nanti ke depannya, nggak bingung-bingung lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents.